Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Injil Yohanes pasal 8 ayat 36. Demikianlah sabda Tuhan. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Tema renungan saat ini adalah rantai yang tak terlihat. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang pandai besi yang sangat terkenal karena hasil kerjanya sangat kuat dan bermutu. Suatu hari karena satu kesalahan, ia ditangkap dan dipenjarakan di ruangan bawah tanah. Kedua kakinya dirantai dengan rantai besi yang sangat kokoh. Sebagai seorang ahli, ia berpikir, aku pasti bisa melepaskan diri. Rantai ini pasti punya kelemahan. Ia mulai mengamati setiap mata rantai, menarik, memutar, memukul, dan menguji kekuatannya. Namun semakin lama ia berusaha, semakin jelas baginya bahwa rantai itu nyaris mustahil untuk diputuskan. Sampai akhirnya dengan kaget dan sedih, ia menyadari hal itu. Rantai yang membelenggunya adalah hasil karyanya sendiri. Rantai yang dulu ia banggakan karena begitu kuat, kini justru menjadi alat yang mengurung dan memenjarakannya. Kebanggaan berubah menjadi penyesalan yang mendalam. Demikian juga dengan dosa dalam hidup kita. Dosa itu seperti rantai yang kuat yang terbentuk sedikit demi sedikit dari pilihan-pilihan salah yang kita buat. Saat kita mengikuti keinginan daging, menuruti hawa nafsu, kebencian, iri hati, kepalsuan atau kompromi kecil yang kita anggap sepele, sebenarnya kita sedang menempa satu persatu mata rantai yang suatu hari akan membelenggu kita. Tanpa disadari, bertahun-tahun kita merajut karya kita sendiri, sampai akhirnya kita sadar bahwa kita tidak lagi merdeka. Ada seorang remaja yang bernama Dika. Awalnya ia hanya sekali, 2 kali berbohong kepada orang tuanya. Lalu ia mulai berbohong kepada guru, teman, bahkan kepada dirinya sendiri. Untuk menutupi satu kebohongan, ia menciptakan kebohongan yang lain. Di media sosial, ia tampil seolah-olah sempurna, padahal hatinya kosong. Makin lama ia tidak lagi tahu mana yang benar dan mana yang salah. Ia ingin berubah, tapi setiap kali mencoba berkata jujur, ia takut kehilangan wajah di depan orang lain. Kebohongan-kebohongannya sudah menjadi rantai yang menjeratnya. Dika sang pandai besi dan kita semua sesungguhnya ada di posisi yang sama. Tidak mampu memutuskan rantai dosa dengan kekuatan dan usaha sendiri. Kita mungkin mencoba lebih religius, lebih baik, atau lebih rajin. Tetapi tanpa kuasa Kristus, rantai itu tetap kuat. Tidak ada satupun usaha manusia yang mampu mematahkan belenggu dosa. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, yang menjadi kabar baiknya adalah Yesus sudah menang atas dosa melalui kematian dan kebangkitannya.
Hanya Dia yang sanggup mematahkan rantai yang kita buat sendiri. Tugas kita adalah datang kepadanya dengan rendah hati, mengakui dosa, dan mengizinkan Dia untuk memerdekakan kita. Kemerdekaan sejati bukan berarti bebas melakukan apa saja, tetapi bebas dari kuasa dosa untuk hidup dalam kebenaran firman-Nya. Hari ini, mari kita ambil keputusan. Apakah kita mau terus terikat rantai dosa yang kita buat sendiri, atau menyerahkan diri kepada Yesus yang sanggup memerdekakan? Undanglah Yesus untuk masuk dan bertakhta di dalam hati kita. Hidup dalam kebenaran bukan selalu mudah, tetapi di sanalah kita menemukan kemerdekaan yang sejati. Merdeka untuk taat, merdeka untuk mengasihi, dan merdeka untuk menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau sudah mati dan bangkit untuk memerdekakan kami dari dosa. Kami mengaku bahwa seringkali tangan kami sendiri yang menempa rantai yang membelenggu kami. Ampuni kami ya Tuhan. Masuklah di dalam hati kami, patahkan setiap belenggu dosa, dan tolong kami untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu setiap hari. Kami mau merdeka di dalam Engkau. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan dan kesulitan. Kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan bangkit berjuang. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong sehingga mereka mampu mengatasinya karena berkat pertolongan Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Kiranya Tuhan menjamah dan memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon Tuhan yang menolong dan menyertai, sehingga karya apapun yang boleh kami kerjakan boleh mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terlebih kiranya apa yang kami kerjakan berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.